pacar saya bilang, lah kenapa dia? Katanya gitu, kaget ada suara ya gitu. Enggak, gue bilang gitu, nggak ada suara apa-apa. CCTV kan bisa bunyi, gue bilang gitu. Dengerin deh, jelasin gitu. Dengerin, ada suara nggak? Enggak. Dek, bangun. Terus adik saya bilang, kenapa kamu nangis gitu? Aku mimpi kamu ditelan ular gitu. Apa ya maksudnya gitu? Tes darah nggak ada, nggak sakit kulit, nggak sakit apa. Akhirnya kami pindah ke dokter lain, Sayangnya memang jawabannya sama teh. Tes darah nggak ada apa-apa. Tapi terus ada ketemu satu dokter, dia bilang kalau aku boleh milih, aku milih mati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah pada senyum-senyum akhirnya tayang juga hari ini ya. Sehat semua ya. Semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya sama Allah. Semoga yang lagi kesusahan dalam finansial dan apapun itu tolong dibantu ya Allah, dekatkan semua rezeki. Buka-buka semua pintu-pintu rezeki untuk sahabat mistisku, buat diriku, buat bintang tamu, buat timku, buat semua teman-teman dan keluarga yang terdekatku. Biar dikasih rezeki berkah, barokah ya Allah. Dan buat yang lagi banyak rezekinya silakan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Dan buat sahabat mistis yang mau jadi narasumber aku, mau berbagi cerita, mau langsung datang ke studio, langsung hubungi admin Uci. Dan yang masih komentar bagaimana cara hubungin aku, mau tahu jadwal praktek gimana, mau penanganan, mau konsultasi tentang masalah non medis kalian yang berbau ilmu hitam, boleh hubungi dua adminku, ada Sasi, ada juga admin Ririn. Nah jangan ketuker nih, admin Sasi dengan Ririn cukup untuk pengobatan, undang-mengundang penyakit pasien. Pokoknya yang berbau konsultasi non medis itu ada di Sasi dan Ririn. Uci hanya menerima kalian jadi narasumber. Nah buat kali ini cerita apa sih teh yang horor dari narasumber? Kita kenalan dulu. Selamat malam. Halo Kak. Selamat malam Mbak. Teh. Aduh jangan grogi dong. Nih Iya, Bapak teh kalau kamu jadi batet nih. Oke kenalin dulu nih sayang, namanya siapa, tinggal di mana? Oke, saya perkenalkan saya Maria. Saya di sini tinggal di Jakarta Barat. Oke, sehat ya? Sehat. Jauh nggak ke sini? Lumayan 1 jam. Oke, ya seperti itulah namanya warga Jawa Barat. Gimana Kak Maria? Cerita yang mau kamu bawakan ini kan cerita pengalaman pribadi yang mistis, yang ya kita kategorikan udah horor lah. Kamu percaya dengan dunia goib? Awalnya dulu sih saya nggak percaya karena kan orang tua selalu mendoktrin yang kayak ya udahlah bunga tidur, ya udahlah mungkin capek gitu. Tapi semenjak saya mulai SMA saya percaya kalau mereka hidup berdampingan sama kita gitu. Oke, awal mulanya ceritanya bagaimana tuh? Jadi awalnya tuh sebenarnya kalau bisa dibilang udah dari sejak kecil nih teh. Cuma setiap saya mimpi atau melihat sesuatu yang entah itu lebih ke nggak solid sih sebenarnya gitu. Kadang saya cerita gitu, curhat sama ibu saya karena saya lebih dekat sama ibu saya. Terus ibu saya bilang mungkin terlalu capek sekolah, terus kayak ya udah bunga tidur gitu kan. Cuma karena makin kesini kan ya, terus kita ngerasa kok gangguannya ini bukan cuman bunga tidur deh kayaknya, ada teka-tekinya gitu menurut saya gitu. Terus ya udah selama saya cerita sama ibu saya ya pasti sama lah jawabannya terlalu capek gitu. Saya cerita sama teman-teman saya cerita sama ya orang-orang yang saya kenal lah. Cuma mereka pasti beranggapan yang kayak enggak itu mah kecapean gitu, banyak pikiran gitu. Terus sempet juga ada yang bilang gini, kalau kata gue sih lu kayaknya butuh ke psikiater deh kayak gitu. Itu kayaknya cuma lu aja yang halusinasi terus lo buat jadi ketakutan katanya gitu. Jadi
Setelah pokoknya saya waktu itu SD itu saya sempat ngelihat sesosok entah apa di kamar gitu kan. Nah itu saya cerita sama ibu saya, terus ibu saya bilang enggak kok itu cuman ini aja kali bunga tidur gitu. Tapi saya ngerasa itu emang ada yang tidur di sebelah saya perempuan. Tapi masalahnya kalau misalnya ya adik saya atau ibu saya pintunya dikunci kan. Jadi tuh kayak yang nggak mungkin deh kayaknya gitu. Tapi akhirnya karena saya didoktrin kayak enggak gitu, percaya aja nggak ada apa-apa. Jadi ya udah hilang aja gitu. Tapi terus pas SMA itu mulai kerasa yang benar-benar oh enggak deh kayaknya ada yang aneh dan ada sesuatu di saya gitu kan. Yang paling aneh menurut saya tuh ini sih teh kayak entah ya ini orang percaya atau enggak, tapi ini saya ngalamin gitu kayak setiap saya tidur entah jam berapapun tuh malam misalnya saya akan kebangun setelah jam 12 atau jam 1 pokoknya nanti saya baru bisa tidur lagi setelah ada azan. Kebetulan saya Katolik ya. Nah terus setelah ada azan pokoknya saya akan tidur pules, bener-bener pules itu setelah azan. Tapi kan waktu itu posisinya saya SMA kan teh, jadi kayak yang jadi capek gitu berangkat harus setengah 7 pagi betul. Kan nanti tuh di sekolah saya kebiasaan tidur, sampai teman-teman saya kayak bilang, kenapa sih kerjaannya tidur aja gitu, abis ngapain gitu. Ya mau diceritain juga gak akan percaya gitu kan. Jadi kayak yang kita tuh tidur teh suka ada aja mimpinya gitu. Apa salah satunya? Salah satunya gini teh, ini dulu zaman SMA ya, kayak yang benar-benar nggak tahu sih ini benar apa enggak, nyata atau enggak, tapi gini, saya pernah tidur ketemu sesosok laki-laki yang emang ya cakep banget lah teh gitu, pokoknya udah cakep banget kayak orang Arab kalau kata saya mah waktu itu. Kayak suami saya berarti. Iya, ya itu emang bener-bener cakep banget sih teh gitu kayak, nyata nggak ya gitu, ya buat saya anak SMA kan ya ngelihat cowok itu cakep banget, bener-bener cakep banget. Tapi sayangnya di mimpi itu dia ngajakin saya untuk maaf ya berhubungan badan gitu kan. Waktu itu saya tuh lupa sih yang waktu SMA ya. Nggak tahu saya mengiyakan atau enggak, saya lupa. Tapi ternyata saya kira cuman itu aja. Nggak lama ada mimpi itu lagi, berbeda, pria orangnya itu berbeda, tapi masih yang kayak semi-semi emang kayak orang Arab gitu, emang cakep banget sih teh. Nah di kemudian hari dia pernah menawarkan saya kayak gift, dia bilang gini, kalau kamu mau ikut saya kasih apa yang kamu mau gitu. Terus yang saya ingat itu dia ngasih kayak apa ya, bingkisan kado, di dalamnya tuh kalau nggak salah apa namanya, diamond, berlian gitu, yang kalau pas dia buka tuh bener-bener cilak wah, banget ya. Parah banget sih teh, itu yang kayak di situ di mimpi tuh kayak wah menyenangkan banget ya, diajak jalan-jalan, diajak kemana kesini. Terus pas saya cerita sama ibu saya sesudah saya, mimpi itu, ibu saya cuma bilang makanya kalau misalnya tidur tuh berdoa gitu-gitu kan. Itu yang abis itu saya kayak tapi seru ya gitu teh, kayak ada rasa tapi keinginan seru ya. gitu ya, karena apa yang saya nggak punya di dunia nyata, dia kayak kamu mau nggak gitu. Terus setelah dia menawarkan itu saya bilang enggak, dia selalu sering datang tapi nggak mengajak itu ya, nggak mengajak berhubungan badan, cuma kayak yang selalu datang gitu, cowok itu selalu datang gitu. Nah ini sih dimulai emang menurut saya ini fatal banget. Selain mimpi-mimpi buruk kayak ya bisa dibilang ini kroco lah gitu daripada yang sebelumnya, kayak ya udah kayak mimpi ngelihat sesuatu entah siapa yang mau meninggal gitu. Saya nggak tahu itu siapa yang mau meninggal, tapi ntar nggak lama di hari itu ada pengumuman orang meninggal di sekitar tempat saya. Entah itu mungkin menurut orang itu kelebihan, tapi menurut saya itu aneh sih gitu, karena memang dianggap aneh sama orang-orang dan dianggap aneh juga sama orang tua kan, kayak kamu kebanyakan nonton film horor gitu, terus kamu kebanyakan ini segala macam. Tapi terus yang bikin saya tuh sampai sekarang benar-benar bertanya-tanya, itu saya sering banget mimpi ular. Nggak tahu sih ya itu artinya apa. Ularnya gimana bentuknya? Itu tuh kayak banyak versinya teh. Jadi tuh awalnya kayak yang mimpi ular, saya lagi di satu lapangan gitu, terus banyak banget ular di situ yang kayak ngejar saya, entah itu artinya apa saya nggak tahu gitu kan. Terus ada juga yang terakhir yang emang parah sampai sekarang saya masih inget banget. Dulu tuh setelah saya lulus SMA, saya kan mau kuliah. Saya emang kuliah jauh dari orang tua, merantau ke Salatiga.
Nah, 2 hari sebelum saya mau merantau, itu saya tuh kayak punya rasa, kok nggak enak ya mau berangkat gitu, ada sesuatu apa ya gitu. Nah, di hari, di hari saya mau berangkat itu, saya tidur bareng adik saya nomor 2. Nah, saya tuh tidur bareng dia yang nggak biasanya saya tidur matiin lampu. Nah, kebetulan banget itu saya matiin lampu, kayak aku kok tidur capek banget ya matiin lampu kali ya, karena ada adik jadi saya tidur matiin lampu, berani gitu. Terus habis itu di mimpi itu yang bener-bener kayak nyata banget teh, bener-bener nyata banget. Yang kayak itu tuh saya ngelihat adik saya ditelan ular bulet-bulet teh. Tuh kayak bener-bener iya habis setengah badan. Posisinya dia tidur di sebelah saya, tuh pakai apa ya namanya, jarit gitu. Nah, jarit warna coklat gitu kan. Nah, itu tuh yang bener-bener posisinya dia lagi tidur di sebelah saya, tapi itu bener-bener yang ular gede. Dia tuh mau makan adik saya, tapi emang udah ketelan. Itu yang saya langsung bangun sambil nangis. Saya langsung pegang, "Dek, Dek, bangun." Terus adik saya bilang, "Kenapa kamu nangis?" gitu. "Aku mimpi kamu ditelan ular." gitu. "Apa ya maksudnya?" gitu. Biasanya tuh saya mimpi ular-ular itu kayak ya udah cuman sebatas saya aja. Terus kenapa saya mimpi kayak gitu ya? Sebelumnya memang adik saya tuh sakit gitu kan. Sakit apa? Jadi dia tuh sakit teh yang kayak apa ya, di kulit tuh gatal gitu kan. Kayak bisa dibilang nggak eksim teh. Kalau secara medis kita udah berobat, sampai kami pernah datang ke laborat di salah satu kampus terkenal di Jogja ya. Sampai kami juga ketemu sama profesornya, kami tes darah bolak-balik, jawabannya bersih teh. Tes darah nggak ada, nggak sakit kulit, nggak sakit apa. Akhirnya kami pindah ke dokter lain, sayangnya memang jawabannya sama teh. Tes darah nggak ada apa-apa. Tapi terus ada ketemu satu dokter, dia bilang, sakit itu bisa dari mana aja, dia bilang gitu, secara medis ataupun ya kalau dipercaya ada ya non medis gitu kan, tapi kalau kami tidak menemukan secara medis gitu. Cuma kalau saran dari saya, kamu bisa gimana ya, menahan diri untuk tidak merasa apalah, pokoknya pikiran gitu, pokoknya ditahan gitu. Itu kadek saya waktu itu. Tapi itu kan dari dia kelas 3 SD tuh teh, sampai sekarang dia udah kuliah semester 4. Itu tuh yang saya kayak, oh kasihan banget ya, dari sejuta miliaran orang ini kenapa harus adik saya yang kayak gini gitu. Kalau bisa dibilang udah habis berapa materi udah nggak kehitung gitu kan. Sampai terakhir yang ke dokter itu dia tuh sampai dikasih obat-obatan, dia bilang tuh sakit apa ya namanya, adalah itu psoriasis atau apa gitu, maaf kalau salah. Nah, sempat dibilang itu dikasih obat-obatan, disuntik setiap datang, akhirnya hampir OD obat, sampai badannya bengkak, jadi gendutnya gendut kayak yang gak sehat gitu loh. Nah, terus habis itu adik saya bilang, kok aku kayak gini ya mbak gitu, dari banyaknya orang kenapa harus aku gitu, kalau aku boleh milih, tenang, kalau aku boleh milih, aku milih mati gitu. Itu waktu dia SMP. tenang dulu. Ya. Secara medis kita udah ngobatin ini. Sampai mungkin kalau orang bilang ibu saya gila juga banyak. Kenapa harus berobat ke yang non medis? Tapi saya juga sebagai kakak, saya ngerasain ibu saya sesakit itu gitu. Kenapa harus anak saya gitu? Salahnya apa gitu kan? Terus kayak saya juga jadi kayak, kenapa ya gitu harus adik saya dari sekian banyak orang gitu. Terus yang benar-benar beberapa kali juga dia hampir kayak pengen, udahlah aku mau mati aja gimana ya gitu. Sampai yang benar-benar di sekolah tuh, kebetulan kami Katolik kan, sekolah kan berarti harus pakai lengan seperti ini teh. Karena dia malu, dia berubah rok panjang terus jadi pakai manset. Cuma kan itu menjadi teka-teki di sekolah. Sampai pernah
waktu SMA dia dipanggil ke BK, kamu sakit apa? Kalau memang kamu sakit dikasih tahu ya suratnya gitu, soalnya banyak yang penasaran kenapa kamu harus pakai manset gitu. Nah terus ya adik saya bilang, Bu kalau saya jelasin juga nggak akan percaya gitu kan, kayak oh ya udah gitu. Terus tapi akhirnya gurunya juga tetap nyari tahu pelan-pelan ke adik saya, adik ceritain, tapi ya namanya orang ya teh, percaya tidak percaya kan. Terus ya udah akhirnya dibolehkan. Terus sempat sih itu kayak saya ngerasanya gini, apa mimpi itu berkesinambungan sama dia yang lagi sakit gitu kan. Saya cerita sama ibu saya, paginya pas saya mau berangkat, Mah apa namanya, kayaknya mimpi ini kali ini nggak bisa denial deh gitu, menurut saya aneh gitu. Semalam tuh saya mimpi si adik saya ini dimakan ular, bilang gitu, ditelan bulat-bulat gitu kan. Setelah mimpi itu kayak yang kami tidur lagi kan teh, kami tidur lagi, terus saya merasa kayak setengah tidur setengah sadar. Jadi tuh kami tidur kayak gini di kasur besar, di sebelahnya tuh ada meja belajar besar. Saya merasa di gelapnya lampu itu ada perempuan yang merangkak dari si meja itu, nyamperin saya sampai saya dia bangun lagi. Setelah saya bangun dah saya nggak bisa lagi tidur karena aneh banget gitu, menurut saya ini aneh gitu. Nah pas pagi saya cerita, saya bilang, Mah saya minta doanya ya, saya mau berangkat gitu, karena emang sebenarnya nggak direstuin buat keluar kota gitu kan. Terus saya bilang saya pengen kuliah di luar aja gitu. Terus ya udah saya kuliah. Setelah dari situ teh ternyata kayak banyak kejanggalan yang saya rasain selama saya kuliah. Saya selalu mimpi ular-ular itu lagi. Terus menerus? Terus teh. Sampai saya pernah mimpi sekali ada ular tapi badannya setengah perempuan. Terus yang kayak dia cuman mandangin saya sambil senyum-senyum gitu kan. Terus yang abis itu ya itu sama, saya akan kebangun entah di jam 1 atau di jam 3, itu selalu kayak gitu. Terus kebangunlah saya cerita lagi ke mama saya. Terus mama saya bilang, ya udah dibawa berdoa aja ya dek gitu. Kali ini mama saya tidak menyangkal itu karena mungkin dia tahu kok aneh ya gitu, kenapa anak saya selalu didatengin ular gitu. Terus beberapa kali juga di rumah saya tuh selalu kayak ada ular gitu loh teh. Di rumah kamu yang? Di rumah saya di Purwokerto, ya kan, saya dari Purwokerto. Nah itu tuh kayak ada ember isi cucian teh, itu ada ular dari situ, di dalam situ, entah dari mana, karena kami selalu nutup pintu gitu loh, berasa nggak masuk akal nih, masuk dari mana gitu. Nah cuma nggak ngelukain kan? Nggak ngelukain sih teh, cuma kayak selalu kadang tuh ada gitu celahnya, entah itu di depan rumah, di depan pintu. Ular teh, itu bener ular gitu. Semua ngelihat sampai mungkin satpam di rumah saya tuh, di perumahan tuh juga sempat lihat itu dan disuruh dibuang gitu. Itu kayak maksudnya kenapa ya saya selalu mimpi ular, selalu mimpi ini, selalu mimpi itu. Terus di setelah mimpi itu, pokoknya sering mimpi itu di kampus gitu kan. Pas saya di kampus itu kan saya ngekos, terus beberapa kali setelah sempet hilang mimpi-mimpi ular ini, saya sempet juga kayak mimpi didatengin kayak apa ya, bukan, kayak bapak-bapak sudah tua gitu. Entah sih dia maksudnya apa, nggak ngapa-ngapain sih, dia cuman kayak ngeliatin saya di dalam kamar, posisi saya tidur jadi matiin lampu gitu kan. Saya ngerasa udah kunci pintu dan nggak mungkin orang itu masuk. Tapi saya pas ngeliat dia cuman yang senyum gitu. Posisinya dia pakai jubah putih, selempang kayak gini warna merah, sama kayak topi yang lancip gitu teh, gitu, dia warna merah. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia ngeliatin saya sambil senyum gitu. Setelah itu saya juga cerita, nah sempat cerita sama keluarga dari papa saya, terus katanya ya itu yang jagain kamu, dia bilang gitu kan. Oh ya udah deh, bagus kalau gitu, takutnya kan kenapa-napa tuh gitu, kayak kenapa ya gitu, kok jadi sering mimpi aneh-aneh gini gitu, kenapa harus kayak gitu, kayak masih banyak teka-teki gitu loh teh, kayak kalau habis mimpi ini tuh maksudnya apa ya, maksudnya apa ya, sampai yang benar-benar aku kira cuman aku kecapean kali ya kuliah bener gitu kan, saking capeknya banyak tugas dan segala macemnya. Nah sedari situ yang bikin saya aneh tuh, saya pernah teh ada acara di kampus yang harus datang ke, kalau di Salatiga tuh ada namanya kopeng.
Nah, di daerah Kopeng tuh memang kanan kiri tuh kayak ya bisa dibilang masih setengah hutan lah gitu. Nah, waktu itu ada acara KKN, saya harus bawa narasumber juga. Bawa mobil tuh dosen saya ke Kopeng. Awalnya tuh saya berangkat mau jemput dosen saya aman-aman aja tuh Teh. Terus pas saya pulang dari acara tersebut, itu udah sekitar jam 11 lah Teh. Nah, saya pulang bawa dosen saya. Nah, kebetulan pas saya bawa dosen saya itu dia cerita kalau pernah lewat sini digangguin gitu. Nah, feeling saya udah nggak enak nih. Aduh, kenapa harus diceritain di tempatnya gitu. Cuma saya diem aja. Terus oh gitu ya Bu gitu. Nah, udah di tengah jalan habis lewat yang dia ceritain, saya denger satu yang itu aneh, akhirnya sampai detik ini ke bawah. Suara kayak lonceng gitu loh, apa ya, kayak lonceng kerincingan gitu. Gitu Teh. Itu bunyi 3 kali, tapi cuma di sebelah kiri, selalu di sebelah kiri. Itu pertama kali waktu saya habis nganter dosen saya. Habis bunyi itu, saya sampai tanya ke dosen saya. Semoga dosen saya kalau nonton ya, itu inget. Karena saya bilang, Bu, denger bunyi kerincingan nggak ya? Saya bilang gitu. Enggak, kamu jangan nakut-nakutin saya gitu. Enggak Bu, ini beneran saya denger. Sampai saya buka jendela, nggak ada. Itu suara klakson, beda sama yang saya dengar. Dari situ saya udah mulai nggak enak kan. Saya anterin nyampe rumah. Pas saya mau keluar dari rumah dosen saya, itu yang bener-bener saya ngelihat siluet ada perempuan di belakang saya. Dari situ, karena saya takut saya setir mobil sendiri kan, itu mobil rental lah gitu kan. Terus akhirnya saya telepon pacar saya tuh buat nemenin saya gitu. Karena saya udah yang sampai merinding sebadan badan kan, itu kelihatan di kaca itu kan. Terus kata saya langsung berdoa lah itu. Aduh jangan diganggu dulu, saya lagi bawa mobil gitu. Kalau mau ganggu saya mah ntar aja kalau udah di kamar gitu kan. Ini masalahnya bawa mobil nih, bukan mobil saya gitu kan. Terus habis itu tetap dia ada di belakang sampai saya balikin mobilnya. Pas saya balikin mobilnya, saya tanya sama yang rental itu, Mas, mobilnya pernah kenapa-napa ya? Mas, saya langsung ketawa, kenapa gitu. Terus saya bilang, enggak, kayaknya ada perempuan yang di belakang deh. Oh, nampakin ke kamu ya gitu. Tapi dia nggak bilang mobil itu bekas apa, nggak ngomong, cuman ya mungkin kamu habis lewat dari mana mungkin gitu. Terus ya udah deh, habis itu ya udah lewat aja. Setelah itu saya pulang Teh. Saya tuh pindah kos bolak-balik karena saya nggak cocok. Ada aja deh. Ada aja. Sampai yang parah itu Teh, kalau saya masih punya HP saya yang nggak hilang di jambret ini, saya masih punya buktinya. Jadi itu posisinya gini, saya kan dulu kuliah sembari kerja. Saya kalau pulang selalu di atas jam 12 malam, ya kan. Nah, saya tuh ngerasa saya emang jarang bersih-bersih waktu itu kan. Berangkat, pulang, tidur, terus kuliah, berangkat lagi kerja. Nggak sempet nyapu, nggak sempet apa Teh. Saya merhatiin nih, rambut saya kan selalu pirang ya, gitu. Tapi kok di bawah kasur saya nyapu, selalu ketemu rambut, tapi warna hitam, panjang. Entah itu rambut siapa ya, saya cuma berpikir. Helaian? Kayak bukan nelayan Teh, kayak orang rontok rambut. Iya, kayak yang digumpal-gumpal gitu. Nah, itu awalnya saya udah curiga di situ. Dulu saya ngekos di lantai 2 tuh. Karena saya nggak cocok di lantai 2, turun saya ke lantai 1 yang di dekat gerbang. Jadi maksud saya kalau misalnya saya kenapa-napa saya bisa teriak gitu kan. Ternyata nggak berubah karena mungkin masih di satu tempat yang sama kan. Saya pindah di bawah, ternyata gangguannya lebih fatal Teh. Itu pernah kejadian saya gini. Nggak tahu ya, kalau kata ibu saya jangan naruh kaca ketemu sama kaca, nggak tahu sih itu mitos atau bukan. Saya taruh kaca di apa sih itu namanya, di lemari itu kan, saya taruh kaca, di belakang saya naruh kaca isinya skincare, tapi tuh hadapan. Saya pernah sekali tuh saya sisiran tuh Teh tengah malam habis kerja, habis mandi, saya sisiran, kok pas saya ngeliat bayangan di belakang pantulan itu, yang sisiran bukan tangan saya sebelah kanan gitu. Terus habis itu saya lari, nggak mau tidur di situ. Saya langsung minta tolong sama ibu yang jaga. Ibu, kok saya sisiran tangan saya sebelah kanan, yang sisiran sebelah kiri gitu. Terus ibunya, alah capek itu non, katanya gitu, capek gitu. Enggak deh Bu, kok saya jadi aneh gitu. Nah setelah itu saya mencoba pindah lagi kamar paling depan, sama aja. Ternyata dia ganggunya lewat jendela, lewat ventilasi juga. Suka ngintip-ngintip. Mata? Nggak tahu Teh, yang saya tahu cuman kayak, kan kalau tidur kan gelap ya.
itu yang bener-bener kayak orangnya gede hitam. Saya pernah ngeliat itu di kamar mandi sebelum saya ngeliat dia ngintip di situ. Jadi saya mau mandi, mau handuk, pas saya mau buka mau nutup gini, itu di situ kayak di celah pintu itu loh, teh. Gede hitam, tapi nggak tahu itu apa. Saya nggak jadi mandi abis itu. Nggak jadi mandi, saya masuk ke kamar, akhirnya saya tidur kan. Saya tidur di itu, apa sih ventilasi itu kayak ada orang ngintip. Terus saya bilang, siapa tuh di luar gitu kan. Gak ada, pas ditengokin saya teriak kan keluar minta tolong sama anaknya si penjaga, mas tolong dong itu siapa, teman lu bukan gitu, kok ngintip-ngintip ke ventilasi. Terus kata si anaknya penjaga, udah gila ya non, siapa juga yang mau ngintipin sih kayak gitu, orang udah tengah malam gini gitu. Enggak ada orang, bilang gitu kan. Akhirnya sama masnya ditutup koran. Kukira udah jendela udah disentek nih, udah ditutup gini, kebuka jendelanya, dijebret gitu. Terus saya bilang, wah kata saya ini mah udah aneh gitu, ini mah udah aneh. Maksudnya kenapa gitu, udah dari atas turun ke sini pindah lagi depan tapi gitu. Akhirnya ya saya ngomong baik-baik sama penjaga kos saya, kayaknya emang ada yang aneh deh bu gitu. Ya intinya ujungnya saya pamit pindah ke tempat lain. Di tempat lain juga sama. Yang lebih parah dan fatalnya tuh ini, nggak tahu sih ya teh ini bener apa enggak atau halusinasi saya juga. Di atap tuh loh teh, kayak ada sesuatu yang meledak tapi di atas tuh nggak ada pohon. Kayak maksudnya kayak nggak ada benda jatuh. Sampai saya tanya, Pak, ini di atas tuh ada yang bolong nggak ya? Atau ada kucing nggak ya? Saking bapaknya nggak percaya, diintip nggak ada ternit yang bolong. Naik ke atas. Terus itu baik banget bapaknya. Enggak kali, enggak perasaan aja. Oke, nggak lama dari situ kayak suara orang nyapu tapi masih diternit, kata saya gitu kan. Itu orang nyapu diternit, srek, selalu bunyi 3 kali, sama yang kayak di telinga saya. Srek 3 kali. Itu yang bener-bener sampai sekarang tuh, apa ya maksudnya teka-teki ini gitu, nggak selesai nih gitu. Terus setelah pindah dari situ, saya lulus kan, itu 3 kali lah. Kalau dulu yang pertama juga sama, cuma ya digangguinnya kayak yang suara-suara aja gitu. Masih aman lah, kamu masih kuat. Masih biasa aja gitu. Terus udah tuh dari kuliah balik lagi ke rumah teh. Nah kalau kata orang yang pernah ngeliatin saya, ya kamu balik ke tempat asalnya, kandangnya katanya kayak gitu. Terus dia sempat bilang gini, itu belum pernah cerita ya teh saya. Rumah kamu depannya sungai besar ya gitu. Sebelahnya tuh ada kuburan ya, depannya ada rumah besar gitu. Iya, kok tahu? Aku bilang gitu. Iya, itu yang saya lihat gitu. Itu mereka suka main ke rumah kamu gitu, karena rumah kamu, jadi rumah saya tuh kaca gitu loh teh. Ininya tuh bener-bener los kaca gitu. Cuma ada beberapa part yang nggak dikordenin. Nah, jadi tuh kalau kita ngelihat ke depan udah langsung pohon bambu tuh gede-gede. Nah itu kadang tuh saya kalau lagi tidur tuh di sofa depan kok kayak ada yang merhatiin ya, tapi siapa gitu. Cuma ya masa iya di rumah sendiri kayak gitu kan gitu. Terus tapi memang saya akhirnya nanya adik-adik saya gitu. Saya kan 5 bersaudara. Saya tanya adik-adik saya, terus adik-adik saya bilang gini, kamu ngerasa nggak sih mbak gitu, kalau kamu lagi ke WC kayak ada yang ngikutin, atau nggak ada anak kecil lari-lari gitu. Nah, saya langsung, saya udah ngomong dari kapan tahu kalian nggak percaya, katanya saya halu, katanya gitu. Nah ini aku beneran gitu, kalau kali ini aku takut, katanya gitu. Kamu pakai pulang, katanya gitu. Lah kenapa? Iya, kalau ada kamu pasti kayak gini, katanya kayak gitu. Kalau nggak ada kamu mereka aman? Mereka aman. Makanya saya bilang, kenapa ya gitu, kenapa ya? Saya aja ngekos udah pindah 3 kali, capek bener, kata gitu kan. Nggak kamu doang yang capek, aku juga capek, aku bilang kayak gitu. Terus ya udah tuh dari situ, akhirnya saya nunggu sidang lah, skripsi segala macem. Akhirnya saya keterima di Jakarta, di salah satu stasiun TV. Terus saya pindah ngekos pertama di lantai 5. Oke. Saya ngekos di lantai 5 tuh. Awalnya saya heran, kenapa sih di kosan ini setiap mau naik di tangga ke-5, apa sih namanya, lampu, setiap diganti pecah meledak. Itu enggak, lantai 5 itu kayak kamu di rusun, jalan? Jalan. Oh bukan lift, bukan jalan? Jalan. Lantai 5? Lantai 5. PR amat sih hidup lu. Ya kita kan merantau ya teh, nyari yang paling murah gitu kan. Kalau di lantai bawah harganya ya under 2 juta ke atas gitu kan.
ya namanya baru nyampe kan, ya udah deh nggak apa-apa kita coba gitu. Ternyata capek juga gitu kan, bertahan cuman 2 bulan apa, karena di situ juga kayak tidur tuh sering apa ya katanya orang Jawa tuh, derep-rep, kayak kita mau teriak nggak bisa tapi kita sadar gitu kan. Nah sering kayak gitu. Nah saya cerita sama pacar saya dulu, mungkin dia nggak percaya ya gitu, terus kayak enggak lah itu kamu biasa capek. Nah saya kan capek ya dengerin orang kalau saya cerita terus nggak percaya gitu, dikata gila gitu. Nah terus ya udah abis itu saya pindah ke kontrakan karena saya kan suka masak sendiri nih gitu, jadi kayak lebih suka kamar mandi sama ini masak udah punya saya gitu kan. Gangguannya itu kacau sih teh, beneran yang kacau gitu, yang kayak gimana kacau? Kita lagi mandi nih teh, ada yang ngetok-ngetok di depan, disamperin nggak ada orang, terus bunyi-bunyian yang saya dengar di kosan itu, yang di atap tuh kayak meledak, denger lagi, terus kayak ada pasir disebar gitu, ser gitu, terus kata saya apa ya gitu, kok kayak gini lagi, kayaknya kemarin saya udah lupa deh, maksudnya karena udah lama kan, nggak ada nih gini-gini. Ya udah tuh, abis itu aneh banget gitu. Nah pas saya kerja di situ, nggak tahu ini sih kalau kata mama saya, omongan saya nggak boleh sembarangan sama orang gitu. Saya pernah ngomong kayak gini sama orang, jadi orang itu menurut saya itu menyakiti hati saya gitu. Saya bilang, awas aja ntar kalau dibales, kalau nggak patah kaki lo, tangan lo patah. Kalau gitu kan. Seminggu kemudian teh kecelakaan, kakinya patah. Saya ngerasa bersalah, tapi terus ibu saya nggak, ya jangan merasa bersalah. Namanya orang kecelakaan, nggak ada yang tahu, teka-teki hidup. Ibu saya bilang gitu. Terus saya bilang, tapi jadi takut ngomong kayak gitu. Nah kejadian lagi di kontrakan itu. Itu sih kayaknya sayanya juga sih yang ngaco gitu. Saya bilang gini, yang namanya orang kerja baru 1 bulan teh. Ya kalau mau gajian kan pengen ganti apa gitu kan. Saya bilang kalau saya gajian nanti itu tengah malam jam 12. Saya kerja itu kan jam 3 pagi berangkat. Jam 12 saya bilang gini, enak kali ya kalau nanti gajian nih deket 2 minggu lagi, saya pengen ganti HP. Yang ini biar dikasih adik saya aja deh gitu. Saya ganti HP. Itu niatnya gitu. Jam 3 saya berangkat naik Gojek, hilang HP-nya. Mana? Nggak tahu jatuh kemana. Itu yang bener-bener saya naik Gojek, baru naik. Itu kan lantai 5 tuh ada CCTV dulu teh. Bener-bener yang ada CCTV udah diikutin, diruntutin. Itu HP bener-bener yang nggak masuk kantong gitu. Entah jatuh di mana. Saya naik Gojek, saya sadar keluarga. HP saya di mana? Saya bilang gitu kan. Terus habis itu saya bilang nggak nyampe 3 menit teh karena deket banget. Tapi saya naik Gojek karena udah malam itu kan. Terus balik lagi, Pak, saya mau cari HP saya, takutnya jatuh. Dicari di jalan sama bapaknya, nggak ketemu juga. Akhirnya saya naik lagi ke lantai 5, nggak ketemu juga. Sampai saya minta tolong sama si penjaga, tolong liatin CCTV, nggak ketemu. Terus kata ibu saya gini, besok lagi mulutnya dijaga, makanya nggak boleh nyumpahin orang, nggak boleh yang nggak boleh, apa sih katanya ya, nggak boleh ria atau apa gitu pokoknya gitu. Bukan maksudnya. Maksudnya nggak boleh yang aneh-aneh deh gitu, ngebatin yang aneh-aneh gitu. Terus ya udah deh gitu, iya gitu ya, sampai sekarang kayak takut buat ngomong sesuatu lagi gitu, takut kejadian kan. Terus ya udah, abis itu yang emang menurut saya aneh itu setelah saya pindah di kontrakan saya yang selanjutnya. Jadi ini orang pindah-pindah mulu ya, gue capek sendiri denger, pindah lagi, digangguin setan lagi, pindah lagi. Emang dasar dianya aja anak setan. Emang bener-bener, saya juga bingung kenapa kan. Oke, pindah tuh akhirnya. Ini berarti saya udah yang pertama, kedua, yang ketiga. Ini yang sampai sekarang nih yang ketiga gitu. Oh ini masih sekarang masih di tempat. Bertahan. Karena kata saya udah capek, barang saya udah banyak gitu kan. Ini sebenarnya awal saya di kontrakan ini nggak pernah teh kenapa-napa, aman aja. Tapi setelah saya sakit harus operasi. Tahun keberapa di situ? Baru setahun apa? Nah awal-awalnya nggak ada apa-apa teh. Saya baru operasi itu tahun lalu, akhir tahun lalu November. Saya operasi besar. Operasi apa? Saya ada sakit kista. Saya harus angkat kista itu. Terus pulang dari situ, saya merasa semua yang pernah saya alamin tuh ke flashback semua dalam satu mimpi. Terus yang kayak perempuan yang ular dan segala macam itu ada di situ semua. Terus saya sampai tanyain lagi ke adik saya,
kayaknya emang itu deh gitu. Kayak emang kayaknya yang ada di aku tuh itu deh kayak gitu. Tapi ya sampai detik ini kami nanya ke orang-orang yang emang pintar juga, jawabannya ya sama gitu. Memang ada yang ganggu, ada yang iseng, cuma nggak tahu siapa gitu. Terus ya kami nggak mengimani sih gitu, cuma kayak ya siapapun itu gitu yang melakukan itu, tolong dong stop gitu. Anak ini udah sakit dari kelas 3 SD sampai sekarang kuliah, bahkan sampai dia tuh bilang gini, teh, aku kalau aku nggak sembuh, terus dia kayak malu kan teh, kalau aku nggak sembuh nggak apa-apa gitu, mungkin aku tumbal di sini buat bikin kalian apa ya, jadi orang besar gitu, aku nggak apa-apa, bahkan aku nggak nikah pun aku nggak apa-apa kayak gitu. Sedih banget nih. Sampai yang terakhir itu saking kosong kepalanya dia, naik motor hampir ketabrak mobil teh. Kata saya itu kalau kamu nggak yang langsung cepet sadar, nggak tahu kalau udah lewat kali. Makanya tuh kayak saya bilang pas saya pulang ke rumah itu, kok gangguannya makin fatal teh. Yang udah sampai nyentuh fisik. Nyentuh fisiknya tuh yang bener-bener kayak saya mimpi juga waktu itu kayak mau jatuh dari tebing, tapi tuh ditarik teh. Ditarik gitu? Ditarik tangannya. Pas bangun ada cap tangannya. Sayangnya nggak ada fotonya. Itu yang bangun saya langsung kaget. Saya kan anaknya selalu cerita sama ibu saya kan. Terus ya udah saya telepon. Ini kenapa ya? Kok kayak gini? Itu sampai ada bekasnya gitu. Kalau dulu SMA tuh memang sering kayak lebam-lebam di kaki, tapi tuh nggak tahu kenapa nggak sakit, dipegang nggak sakit. Cuma kalau kata teman saya dijilat setan gitu, kalau kata orang-orang kan gitu. Cuma saya nggak percaya sih itu. Cuma kalau misalnya secara yang medis bilangnya terlalu capek berdiri gitu-gitu. Ya udah aja. Cuma yang emang parah tuh di kontrakan ini. Sekarang setelah saya operasi itu bener-bener itu teh yang saya lagi nyuci piring, ya. Saya ngerasa kayak ada yang ngerambat ke kaki, tapi setiap ditengok nggak ada. Jalan? Kayak berasa ada ulat kecil gitu, tapi setiap ditengok nggak ada. Terus kayak yang bulu kaki langsung merinding, tapi cuma di kaki aja kayak merasa ada sesuatu gitu. Tapi nggak deh, kayaknya nggak ada apa-apa juga gitu. Mandi, waktu itu mandi, setelah mandi, shower saya udah berasa udah matiin. Tapi kenapa itu nyala lagi gitu? Maksudnya kan itu hal yang menurut saya berat ya kalau diturunin gitu. Kok kuat gitu? Saya cerita sama pacar saya. Kata pacar saya, terlalu capek kali gitu. Terus saya bilang, iya kali ya gitu. Soalnya itu berat, menurut saya nggak masuk akal. Nah dari situ saya merasa kayaknya biar gue nggak halu, pasang CCTV deh. Saya pasang teh. Kan kontrakan tuh 3 petak. Saya pasang di tengah sama di kamar. Saya pasang. Saya juga punya kucing, kebetulan saya punya kucing. Setelah saya sakit saya beli kucing. Terus habis itu yang emang parah sih teh, beneran kayak kucing lagi tidur, tapi posisinya tuh saya lagi kerja memang dari rumah kan, itu sekitar jam 11 ada videonya juga. Itu bener-bener saya lagi ngerjain gitu. Jadi lagi tidur kucingnya? Lagi tidur teh, bener-bener lagi kamu? Tidur. Saya di kasur nih, ini kucing saya di sini, ini jalan ke WC. Posisinya tuh emang matiin lampu, cuma di dapur sama di WC nggak pernah saya matiin. Saya pokoknya nggak mau matiin di situ. Kucing tidur di sela-sela situ. Dia emang kayaknya lagi nggak enak badan juga sih. Saya pakein itu juga kan, apa tuh namanya, koral gitu kan. Nah dia tidur bener-bener pules teh, tidur di situ. Saya lagi kerja, terus saya ngerasa aneh banget nih, kenapa ya gitu. Kucing ini tumben banget deketin saya, pokoknya ngalem-ngalem saya lah gitu. Nah terus pas dia tidur di situ, dia kaget, yang bener-bener kaget teh, kayak yang ditendang sesuatu atau nabrak sesuatu. Saya cerita, nah sama pacar saya, coba tolong puterin CCTV jam segini, detik segini. Karena saya langsung ngeliat CCTV, saya langsung lihat jam buat ngeliatin pacar saya CCTV-nya. Terus diliatin lah sama pacar saya, langsung direkam, di playback gitu kan. Pacar saya bilang, lah kenapa dia? Katanya gitu, kaget ada suara ya gitu.
enggak, gue bilang gitu, enggak itu bukan kaget ada suara, nggak ada suara apa-apa. CCTV kan bisa bunyi, gue bilang gitu, dengerin deh, jelasin gitu, dengerin ada suara nggak? Enggak, bener yang kayak kucing ditendang teh. Langsung Itu begitu. bener-bener yang kaget, bukan kaget kayak kucing mimpi gitu kan ya mungkin. Ini bener-bener kayak yang ditendang. Itu menurut saya udah nggak masuk akal. Terus saya cerita adik saya, wah gila sih ini kalau udah nyampe kucing lu ditendang katanya gitu. Terus ya udah, dari situ nggak lama tuh teh kejadian lagi kerekam di CCTV yang tengah, yang di depan itu. Jadi kandang kucing tuh ada di situ kan. Jadi benar-benar nyorot CCTV, naruh helm teh. Helm tuh berat ya logikanya. Dan naruhnya udah mepet sama tembok. Itu helm kalau memang harusnya jatuh dari saya sore dong, gitu kan. Itu jam 10, jam 11 sama. Saya lagi kerja di rumah. Nah, itu tuh helm tahu-tahu jatuh yang bener-bener jatuh, kayak diginiin. Nah, saya bilang juga ke pacar saya, karena yang punya ininya tuh aplikasinya dia kan, saya selalu nyuruh dia, karena kalau saya yang buka, ntar saya jadi kepo tiap hari ngebukain gitu kan. Terus habis itu saya bilang, di menit sekian, detik sekian, coba buka. Nah, dia juga kaget. Kok sampai kayak gitu sih? Kok iseng banget sih sampai dijatuh-jatuhin, katanya gitu. Ya kalau kamu tanya saya nggak nanya kamu, aku bilang gitu kan. Posisinya saya juga nggak tahu kenapa gitu. Udahlah, terus semakin kesini saya penasaran. Kenapa ya? Kok udah sampai ke situ-situ gitu? Sampai dia jatuhin barang, nyalain shower, nendang kucing, tuh udah hal yang nggak masuk akal menurut saya kan. Badan kamu juga lebam. Iya. Yang parahnya, yang kemarin itu sebelum kesini itu 3 hari lah, itu yang saya tuh teh tidur ya jam 3 subuh, saya tidur, baru tidur sejam lah itu sampai jam 4 saya berasa ditiup teh, kayak saya kira kucing saya, biasanya kucing saya mepet saya kan tidur, ini tuh nggak ada, kucing saya di depan, jadi tuh yang kayak ditiup gitu teh. Saya kan langsung otomatis bangun dong, saya kira kucing kan, terus lah gak ada kucing katanya gitu. Ya saya intip, kucingnya di depan lagi tidur. Terus, apa ya tadi ya? Terus saya langsung bilang, gini, jangan ganggu gitu, orang baru tidur, ini tuh baru merem, capek banget, masih mau berangkat nih, gue besok liputan, bilang gitu kan. Gue usah ganggu kalau orang lagi tidur. Udah tuh teh. Dari situ saya kira udah selesai. Pas saya nutup selimut, baru tidur setengah jam lah itu, setengah jam. Terus habis itu yang parah tuh entah itu dierep-erep apa gimana, kan saya tidur gini, kayak tangan saya gini, cuman selimutan kan. Saya tuh yang bener-bener jelas ada laki-laki, parubaya lah, narik tangan saya sambil teriak-teriak, marah-marah, tapi saya lupa itu dia ngomong apa gitu. Itu yang bener-bener ditarik tangan saya. Satu kata pun ada yang diingat maksudnya? Dia cuman kayak marah, kamu apa gitu, pokoknya jangan ikut campur atau apa gitu, kamu jangan ikut campur gitu, ditariklah tangan saya. Saya langsung pas jam saya bangun setelah itu kan, itu berarti saya setengah jam, pokoknya sekitar jam 4:30 atau jam 5, saya langsung ke WC kan setelah itu, cuci muka gitu. Terus nyambung tidur lagi jam 9 saya bangun, saya bilang sama pacar saya, coba cek di sekitar jam 4 ke jam 5. Ada apa? Sayangnya CCTV itu yang nggak pernah error, nggak bisa dibuka. Niat saya kalau iya itu bisa kebuka, saya mau kirimin gitu kan. Cuma saya yang sampai, atau ini error hari ini aja kali ya gitu. Saya tunggu besokannya. Saya bilang sama pacar saya, nggak bisa dibuka gitu. Kenapa dah? Di otak-atik sama kamu atau habis mati lampu? Enggak, gue bilang gitu. Orang aku tidur, makanya aku ceritain kenapa kan. Terus makanya gitu, aku penasaran, tolong bukain. Nggak bisa, bukan aku nggak mau, nggak bisa. Ini error, tulisannya error kode, di screenshot error kode. Sampai detik ini aku buka lagi udah nggak bisa, bener-bener error kode. Tapi di menit itu aja? Iya. Selebihnya enggak? Oh enggak, bukan di menit itu ya, sehari itu, jadi nggak bisa dibuka. Terus di besokan harinya kan baru bisa? Bisa kita ngelihat yang hari itu tuh bisa, cuman yang pas di kejadian saya ditiup itu nggak bisa dibuka. Itu menurut saya sih aneh. Dan kejadian juga sebelum ini sih, tapi itu saya tidur ya teh, nggak tahu ya, saya ngerasa itu yang bangunin pacar saya. Kayak yang saya lagi tidur jam 12 malam, itu baru tidur bentar banget saya ngerasanya. Itu diginiin kayak, Ai bangun, Ai bangun. Nah saya kan orangnya kalau tidur nggak bisa tuh diganggu. Terus saya bilang gini,
berisik banget sih, orang baru juga tidur gitu. Udah, tapi saya lupa kalau saya lagi nggak video call. Oke. Kaget dong saya. Terus pas itu belum bangun tuh teh yang kedua, saya cuma ngoceh aja. Orang juga baru tidur gitu. Terus yang ketiga, "Ay, bangun!" gitu. Itu baru saya bangun. Pas saya nengok, buset nggak ada orang. Terus langsung ngecek HP. Oh iya, saya nggak lagi video call. Saya langsung telepon pacar saya, tolong gitu. Takut banget, gue bilang itu kan. Jam berapa itu? Itu jam 12, setengah satu malam. After pokoknya setelah jam 12 sampai ya jam 3 lah gitu, sebelum azan. Terus ya udah, habis itu kayak dia bilang, gimana ya gitu, aku juga bingung nih gitu, kamu malah dipasangin CCTV jadi gangguannya makin yang aneh-aneh, katanya kayak gitu. Iya sih gitu, aku merasa ini semakin aneh gitu. Dan yang parahnya itu saya sempet juga mau ngambil baju gitu kan. Di dalam perjalanan saya mau ngambil baju, saya dengar lonceng itu lagi. Emang kemana ngambil bajunya? Ke Blok M waktu itu. Okay. Mau ngambil baju ke Blok M, di tengah jalan itu rame teh karena siang ya. Di belakang ada mobil juga. Itu saya dengar hanya di sebelah kiri lagi. Itu lonceng, entah itu lonceng apa, saya juga sampai sekarang masih teka-teki banget, penasaran gitu. Tiba-tiba setelah bunyi lonceng itu, saya yang langsung ngeblank. Sampai hampir diseruduk mobil di belakang. Untung mobilnya nggak marah. Sampai yang kayak, "Kenapa Mbak, kenapa?" Orang-orang sekitar, minggir dulu, ngantuk ya gitu. "Enggak Pak, enggak gitu." Yang nggak mau cerita lah gitu, dia nggak akan percaya juga. Udah tuh dari situ teh. Saya kira udah, cuma di situ aja mau berangkat. Pas mau pulang, saya dipanggil lagi, tapi dipanggil teh gini, "Heh," gitu, tapi di sebelah kiri, selalu di sebelah kiri kayak, "Heh." Saya langsung ngeblank, saya langsung minggir dulu sebelum saya ketabrak lagi. Kejadian seperti itu tuh sangat sering. Kayak berangkat kerja tuh kan saya memang selalu subuh ya, jam 3 gitu. Di jalanan yang kosong tuh Jakarta Barat gitu kan, kosong sebelah tol gitu. Saya waktu itu bawa motor dengan kecepatan sekitar 60 lah, karena saya mikirnya kosong ya. Terus saya ngerasa itu ada orang dari jauh tuh, lewat orang mau nyebrang. Terus tapi saya masih kenceng, saya kira nggak akan nyabrang orangnya. Nah terus pas saya kenceng, bener-bener kenceng, nyebrang. Udah deh, saya nyusruk. Tapi nggak ada orang? Nggak ada orang. Satpam di pinggir situ tuh ada jagain bank gitu kan, gitu ATM gitu. Di situ sampai dia nolongin, bilang, "Mbak, nggak kenapa-napa kan kakinya?" gitu. Karena motor tuh lecet-lecet kan, cuma nggak parah, cuma lecet-lecet. Cuma itu nyusruk kan, kakinya hampir kejempet di apa sih tuh palang itu. Nah terus nggak apa-apa Pak. Nah bapaknya sampai bingung, "Mbaknya kenapa?" gitu. "Mau kemana subuh-subuh gini?" "Iya saya mau kerja Pak," saya bilang gitu. "Saya mau kerja," gitu. Terus, "Loh jam segini?" "Iya Pak, saya di stasiun TV," gitu kan. Jadi ada tayangan yang live pagi hari, saya bilang gitu. Terus udah deh dari situ, wah ini parah sih kalau kayak gini mah. Udah ngaco nyampe nyebrang, sampai maksudnya nggak pernah yang ngeliat solid, oh itu bentuknya kayak gitu, nggak. Cuma yang itu menurut saya udah ngeganggu sih, sampai nyebrang, jadi ganggu saya konsentrasi. Berarti sampai detik ini masih ada gangguan? Masih ya? Yang saya mau tanyain nih, biar saya potong dulu Mbak Maria. Saat adikmu sakit itu kan setelah kamu ngimpi dia ditelan bulat-bulat sama ular. Itu posisi dia kelas berapa, kamu kelas berapa tadi? Saya waktu itu mimpi SMA. Berarti belum lulus sekolah? SMA itu udah selesai teh, mau berangkat kuliah. Kalau adikmu? Adik saya berarti sama saya itu beda 3 tahun, umur berapa ya berarti? Ya sekitar SMP kelas 3 lah. Sekitar SMP lah itu. Tapi sebelum kejadian adikmu dilahap sama ular, kamu sudah sering dengar yang aneh-aneh, ngeliat yang aneh kan? Iya. Tapi tidak diganggu separah ini? Iya. Oke, udah. Ada lagi ceritanya diganggunya? Udah sih, kayak yang emang parah dan fatal, ya ini jadi kontrakan sekarang yang sampai ya dia apa sih manggil-manggil, suara-suara sampai benda gitu sih. Udah gitu. Dan setelah kamu tahu adikmu sakit, itu kan coba pengobatan. Yang minta pengobatan non medis dirimu, adikmu, atau orang tuamu? Lebih ke saya sih. Oke. Ingat, kita flashback terakhir, cerita kamu terakhir. Apa bapak-bapak itu bilang? Jangan ganggu. Oke, jangan ganggu, satu. Kedua, semua
orang yang berdampak dengan ular itu selalu bersisik. Ya, bersisik menggambarkan si dianya. Udah kayak gitu adikmu kenapa sampai bengkak overdosis? Ini yang selalu saya sampaikan ke semua pasien-pasien saya atau teman-teman saya yang punya gangguan non medis. Kenapa saya larang untuk konsumsi obat yang dosisnya tinggi? Karena itu cuma nyakitin dirinya. Di badannya itu ada satu lapisan yang kalau lu pun minum ya nggak berpengaruh apapun. Nanti setelah non medis itu hilang, itu akan jadi racun di badan. Jadi kebanyakan orang itu dari non medis akhirnya jadi medis karena konsumsi obat yang terlalu fatal, terlalu banyak, dosisnya tinggi gitu. Lanjut, kamu kan pasti nanya dong, mau nanya ini kenapa? Dilahap ular dan ular jarang ada baiknya, bahkan nggak ada baiknya. Orang yang ngimpi ular itu selalu dikaitkan dengan hal-hal spiritual yang nggak baik. Ya mau ada yang celaka, sakit, digangguin orang dan lain-lain, kecuali dipatok ular tapi dalam keadaan kita itu masih tidak punya pasangan. Itu mau dapat jodoh. Kata orang tua. Cuma yang namanya ular kita cerita ke orang tua zaman dulu pasti udah, terus ularnya gimana? Warnanya apa? Diem apa enggak? Ngelilit enggak? Gigit enggak? Nyerang enggak? Atau dia gimana? Itu pasti karena ular terus buaya itu jarang yang baik-baik. Kecuali kamu ngimpinya malah kotoran. Terus anak ayam mau dapet anak. Kalau ngimpi bukan anak ayam, ngimpi dapet ayam. Terus ya pokoknya yang unggas. Terus kalau kamu ngimpi malah beresin kotoran, ya tai lah bahasanya. Itu malah dapat rezeki. Itu sepengetahuan dengan ilmu mimpi yang saya tahu aja dari keluarga. Jadi gini, dari awal Maria menceritakan ke admin Uci, terus tadi kita ngobrol sedikit, aku udah ke arah situ. Cuma nggak boleh yang namanya kita belum cerita, gue udah ngambil kesimpulan sendiri kan. Aku harus mematengkan, jangan sampai kayaknya umpamanya katanya ya aku harus matengin apa yang aku lihat. Ini gini loh, yang namanya orang mau nyugih, yang namanya orang mau melakukan satu hal ilmu hitam yang dilakukan sendiri untuk keberuntungan dirinya sendiri, itu biasanya pasti ada syarat yang harus dilakuin dan ada akibat yang harus dirasakan. Tapi ada 4 pilihan. Keluarga kesayangannya mati semuanya, orang-orang sekitar atau tumbal pilihan yang mati, anak sakit nggak sembuh-sembuh, tapi akhirnya meregang nyawa, anak nggak sembuh-sembuh, cuma habis. Bahasa habis gini, lo nggak akan nikmatin yang namanya cinta, nggak nikmatin rasanya rejeki, habisnya begitu. Kayak orang yang ngerasain itu hidupnya kayak di ruang kosong, hampa aja. Cuma ada yang kenapa sih gue begini, gini. Lama-lama gila mati. Itu pilihan 4. Kalau ditanya apa selalu begitu teh? Saya nggak tahu kalau orang lain, tapi yang pernah saya lakukan di saat saya zaman dulu, zaman saya jahiliyah begitu. Itu syaratnya. Kalau lu mau dapat satu imbalan yang wah, ya harus ada yang dikorbankan. Dari 4 ini yang didapat apa sih teh? Yang otomatis kalau orang yang kita sayang semuanya sampai akhirnya tersisa kita sendiri, pasti nominal yang kita dapetin gede banget. Imbalan yang kita dapetin gede banget. Bahkan dari kita miskin yang nol banget sampai kita kaya raya, ya karya. Yang kedua, kaya, masih kaya raya, keadaan anak istrinya yang gak kaya. Jadi ikutan kaya enggak, malah kelihatan kalau di mata orang itu kayak penyakitan, ngerti nggak? Nah, karena kan dia numbalin orang sekitar, siapapun pilihan. Yang ketiga ya udah pasti salah, dia kayaknya nggak kaya banget, tapi anak malah habis. Biasanya nih yang ngelakuin kayak gini orang-orang yang ngipri. Ngipri itu ya nyugi pakai iblis yang dia pakai atau jinnya itu binatang. Ngipri monyet ini segala macam, dia nggak begitu kaya, maksudnya kalau dibilang kaya raya kan sampai segala-galanya punya. Ini dibilang kaya tetap fasenya kaya, tapi dia akan habis dengan
ya anaknya berobat ini segala macam. Nah yang terakhir yang kasihan, kaya kagak anaknya kenapa-napa. Dia kaya banget juga kagak ya, B aja. Standar SNI, Standar Nasional Indonesia. Dikatakan UMR ya kalau dia nabung 10 bulan ya lumayan deh buat dia beli mobil. Tapi ada satu kepuasan. Karena di saat awal dia melakukan itu, dia dapat semuanya. Tapi yang keempat ini, yang saya lihat dari mata saya untuk adikmu, seseorang yang tidak pernah tahu kalau itu akan imbas ke keluarganya atau orang terdekatnya, dia tetap ngelakuin dan dia melakukan kesalahan di dalam perjanjian tertentu. Akhirnya kena imbasnya. Tapi di saat dia ditunjuk untuk melakukan hal yang jauh lebih baik, biar ini semua kelar, dia tidak akan pernah mengakui, malah dia akan menentang. Karena bagi dia di saat semua ada pengobatan, ada penetralisiran tentang masalah ini, dia yang akan mati. Dia yang akan kena imbasnya. Dan di sini kenapa sih Teh? Gua kok diganggu ya? Apa karena tempat, apa karena ini, apa karena ini? Kamu kalau udah pernah dan sering dengerin cerita aku, dari awal aku di YouTube sampai akhirnya viral itu cerita, aku selalu bilang kalau pertama kali orang yang diganggu dengan makhluk astral di eranya dia non medis, bukan kesurupan biasa, dia non medis, memang ada yang melakukan hal ya mau nyugih dan lain-lain itu pasti diteror, apapun itu dan siapapun itu. Yang penting di dalam satu rumah pasti ada beberapa orang di dalamnya. Siapa dia yang lemah, dia yang akan kena. Tapi dia yang mau, siapapun dia yang mau ini sembuh, dia yang akan diteror mati-matian. Karena satu kata doang, penghalang. Teh, gue capek nih pindah. Lo gak akan pernah. Lo mau ditirah, mau kemana-mana. Orang yang diteror itu bukan rumah lo. Bukan tempat tidur lo, elonya. Berapa kali lo kejadian mau mati? Berapa kali lo kejadian lo mau kecelakaan? Berapa kali lo kejadian lo mau bunuh diri karena saking capeknya? Di dalam studi di luar kota, yang namanya Maria itu tampak depan aja bahagia, ketawa, lo rame. Tapi tampak di belakang, di saat lo sendiri, banyak kefrustasian dia ada banget di dalam diri lo. Nah, inilah poin-poinnya orang-orang yang kalau udah kena. Kenanya bukan kena lo yang dikenain. Karena lo mencoba untuk jalan keluarnya kayak gimana. Karena banyak orang yang mau coba ke sini. Orang yang siasatin mau ke sini. Pasti ada aja yang celaka. Ada aja gini. Kalau ditanya kenapa? Itu setan. Begitu jin. Begitu iblis. Kalau kitanya mau berbuat baik. Ya akan diganggu. Diberhentiin. Dan kita lihat. Ke sebelah kita yang menjadi korban. Pasrah. Lebih ke arah pasrah yang gue gak ada gairah hidup lagi. Lebih ke arah gue memasrahkan diri gue ini antara hidup mati terserah lu. Tuhan lo mau ambil silahkan. Lo mau nyambungi nyawa gue silahkan. Karena dari sekian banyak orang di sini. Bukan di dunia ini. Di sini di dalam satu atap. Hanya gue yang kecipratan ini. Lo mau olesin pakai apapun dia gak akan bersih. Dia gak akan sembuh. Mau diobatin pakai dokter manapun gak akan kelihatan. Karena apa? Racun yang ada di badannya dia. Penyakit yang ada di badannya dia itu ada di rumah dia sendiri. Yang akan tiap hari dilihat untuk dikasih lagi racun itu. Oke? Jadi kalau ditanya Teh caranya gimana? Kamu punya Tuhan, kamu tahu cara doanya, doa yang panjang. Mau agamamu, mau agamaku, kita cuma cara berdoanya yang beda. Tapi tujuan kita doa itu sama. Sebelum tidur, bangun tidur, Bapa kaminya yang kuat. Karena cuma punya Bapa Tuhan. Itu doang yang kita punya. Allah Maha Tinggi, ya paling tinggi. Dia Maha Kuat, paling kuat. Percayain. Percayain itu sama doa. Teh selanjutnya gue harus ngapain? Gak perlu di layar begini. Karena ini salah satu apa ya.
eh kalau perang itu ada strategi, biar nanti aku kasih tahu sama kamu. Tapi aku akan lihat kamera buat kamu yang di luar sana masih melakukan hal ini sampai kapanpun. Mau kamu matikan dua manusia ini, ingat, yang akan menggebu matilah yang akan mati duluan. Harus garis bawah. Yang menggebu untuk mematikan orang ialah yang akan mati duluan. Kenapa? Kamu menginginkan orang mati, sedangkan Tuhan aja masih kasih waktu dan ngasih nyawa untuk orang itu. Nah, kalau kamu mintanya biar dia mati, biarlah tunjukkan kamu itu balik ke kamu. Jadi stop. Perempuan dua ini tidak ada salah apapun, tidak punya kesalahan apapun. Mereka berdua ini gak ngerti caranya, gak ngerti apa yang ada di badannya, dan mereka berdua tidak pernah menyentuh rasa sakit yang paling dalam. Ini perlakuanmu, ini ulahmu, ini caramu dulu, niat yang membanggakan dan membahagiakan diri sendiri, tapi berulah dan berketulah untuk semua dan banyak orang. Tatap muka mereka, lihat mereka berdua bukan orang-orang yang mau menerkam kamu, bukan orang-orang yang mau mematikan kamu. Tapi mereka berdua cuma pengharapan dikasih hidup layak seperti orang lain. Sakit ini akan selesai antara hatimu dengan apa yang kamu lakukan itu diselesaikan. Sekalipun saya datang untuk memegang, saya datang untuk melihat, saya datang untuk membantu, saya yakin kamu melihat dari kejauhan hal itu akan saya lakukan dan kamu di situ buru-buru untuk menutup semuanya. Ya, semoga Tuhan kasih hati kamu yang lebih terbuka lagi. Ada rasa kasihan, ada rasa sayang buat saling merasakan kalau disakitin itu sakit. Apalagi ini berdua gak ada salahnya sama kamu. Oke? Kan kalau nggak ngelihat, biar Allah yang tunjukin hidayahnya. Biar Tuhan aja. Maria katanya nggak mau banyak ngomong di sini. Nanti takutnya jadi sorotan netizen juga kalau Teria mengiyakan apa yang kamu mau. Nanti jadinya Teria gini-gini, saya nggak mau ada adu argumen di sini. Diketikan juga nggak mau ada yang buruk-buruk. Karena seorang Maria itu hanya butuh support, dampingin lagi, support lagi. Terakhir doa. Kalau kamu doa aja nggak ada support juga hancur. Jadi dikuatin dulu. Kalau udah kuat semuanya, doa kamu makin kuat. Karena doa kita nggak bisa sandingin sama yang lain. Tapi kekuatan support itu untuk energi kamu. Biar doa kamu makin khusyuk, makin semangat. Dan Teteh cuma satu lagi. Selain ibadah dan lain-lain yang ada tadi udah Teteh kasih ke kamu. Kuatin lagi buat sebut nama dia di dalam doa. Biar dia lebih luluh. Kuatin lagi, nama dia disebut lagi di dalam doa kamu. Biar hatinya mencair dan biarin tangan Tuhan yang kasih. Saya percaya setelah kamu ngelakuin ini semua, adik kamu ajarin, tolong ajarin mau tidur baca doa Bapa Kami, bangun tidur doa Bapa Kami, doa Salam Maria juga. Untuk apa? Dua orang suci ini yang membantu kamu. Yesus Kristus dan Bunda Maria. Dua orang suci. Biar yang nolong kamu. Biar sampein ke Allah. Oke. Saya percaya dalam waktu kamu sekian tahun panjang itu belum ada jalan keluar. Bukan gak ada jalan keluar. Belum ada. Kalau kamu ke dokter kamu belum nemuin rumah sakit yang cocok. Kalau obat kamu belum nemuin yang cocok. Ikutin treatment saya pelan-pelan. Dari jarak jauh saya akan bantuin kamu. Gak usah jarak dekat. Kenapa kalau jarak dekat kamu yang kasihan bukan saya? Ya. Semangat. Jadiin air mata kamu semua doa. Buat sahabat misi semuanya yang ngalamin kayak Maria jangan takut. Bukan saya berani mengancam banyak orang yang melakukan hal ini. Tapi saya menguatkan banyak orang yang sudah ditindas secara tidak terlihat sama sekali. Buat kalian yang tidak pernah merasakan seperti Maria dan teman-teman lain yang pernah duduk di sini merasakan hal goib. Bagi kalian cuma lebay, pikirannya aneh-aneh, halusinasi, ilusi dan lain-lain. Tapi kalau orang yang udah datang sini maunya juga sembuh. Maunya juga hilang dan maunya kayak kalian yang nonton itu baik-baik aja. Jadi sambung doa. Apapun yang kalian lihat di sini anggap semuanya jadi positif. Ambil yang positifnya. Yang negatifnya buang-buangin karena itu cuma rasa pikiran kita aja yang gak nyatu.
Kalau kalian percaya dengan cerita Maria, monggo silakan bantu doa, support dia. Tapi yang tidak suka ganti aja ke video lain. Maria kritis banget karena kasihan kalau orang-orang seperti Maria masih disakitin dengan tangan-tangan kita yang menganggap diri kita baik-baik aja. Padahal orang yang sering memberikan kata-kata yang kurang baik itulah orang yang merasa hidupnya tidak baik. Terima kasih buat sahabat misi semuanya, sehat selalu dan selalu support channel YouTube Ria Puspita. Semoga kalian mendapatkan berkah, barokah, rahmat dunia akhirat. Saat melihat ini ada sedikit terketuk yang tadi yang gak pernah ibadah jadi dikit lah. Nambahin ibadahnya udah dikit tambah lagi makin rajin lagi. Dan buat kalian yang merasa penyakitnya sama kayak Maria, boleh hubungin 2 adminku, ada admin Ririn, ada admin Sasi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.